Ya, jadi setiap penipuan terhadap masyarakat, terhadap apa, pasti akan gagal di dalam logika. Ya, sama lah seperti kasus-kasus yang terjadi hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita biasa melihat orang dengan kecerdasan tertentu, Ustaz ya. Katakanlah dia seorang akademisi atau intelektual. Ya. Dalam posisi dia sedang merdeka pada dirinya sendiri, dia mampu memberikan penjelasan tentang kebenaran secara lugas, sehingga penjelasannya terhadap sebuah kebenaran itu mampu memberikan pencerahan kepada orang-orang. Begitu pula pada saat dia menyampaikan tentang sebuah kezoliman, sehingga dia bisa mengkuluti secara detail itu sebuah kezoliman. Artinya dia bisa menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Nah, akhir-akhir ini kita melihat fenomena, dan mungkin dalam sepanjang sejarah juga ada. Seringkali kita melihat seorang intelektual atau akademisi, begitu dia berada dalam sebuah lingkaran kekuasaan, kecerdasannya justru dilihat mulai hilang, sehingga sesuatu yang kelihatannya benar yang biasa dia sampaikan itu hilang. Apakah kemudian itu karena kecerdasannya itu tidak mampu bertahan untuk mempertahankan kebenaran itu, atau memang ada suatu kekuatan yang dia butuhkan supaya kecerdasannya itu bertahan untuk melanjutkan memberikan pencerahan atas kebenaran-kebenaran. Nah, apa kekuatan yang dia butuhkan untuk kemudian kecerdasannya itu mampu bertahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik pertanyaan dari Pak Majelis ya, tentang bagaimana sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh para akademisi atau para intelektual itu menjadi sesuatu yang mencerahkan bila posisi dari akademisi atau dari intelektual ini berada dalam posisi yang bebas ya. Tidak ada tekanan kepentingan ya, tidak ada dalam pengaruh determinasi kekuatan politik yang manapun ya, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau orang-orang cerdas yang semula dulu dikenal cerdas, katakanlah di Indonesia kan banyak ya, pandangan-pandangan orang-orang, katakanlah sejumlah profesor yang dulu itu begitu genuine, begitu enak didengar ya, dan lain sebagainya, karena memang berasal dari suara hati dia gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika dia masuk ke dalam sistem yang bobrok gitu kan, kok justru pendapatnya kayak kelihatan orang bodoh. Ya kan? Ya kayak orang bodoh loh. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kecerdasannya hilang atau seperti apa? Kan begitu. Saya bisa mengetengahkan di sini ya. Prinsip umumnya adalah begini. Yang disebut dengan kecerdasan adalah sistem yang hanya tepat untuk membela kebenaran. Ya. Logika, argumentasi, ya kan? Penalaran dan lain sebagainya itu sangat tepat, hanya bisa digunakan untuk membela kebenaran ya. Sebaliknya logika, kecerdasan dan argumentasi ini akan tergopoh-gopoh dan mengalami tingkat kesulitan yang sangat tinggi ketika dia harus membela kepentingan tertentu yang tidak punya hubungannya dengan kebenaran. Apalagi kalau kepentingan itu sifatnya adalah pragmatis. Apalagi kalau kepentingan itu justru adalah untuk mencelakakan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Itu logika pasti tidak bisa jalan, ya, pasti tidak jalan. Dan dalam pola argumentasi inilah sebetulnya Islam dan sejarah Islam yang ditunjukkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali membuat argumentasi-argumentasi, ya kan? Betapa ketika seseorang ingin menaklukkan orang lain, ketika dia batil, dia tidak bisa. Ya kan? Contoh yang sangat sederhana, misalnya ketika Raja Namrud, ya kan? Raja Namrud ketemu sama Ibrahim, ya kan? Ketika orang lain sudah tiarap di hadapan Raja Namrud, ini Raja Namrud yang sangat zalim ini kok ada anak muda yang tidak mau tiarap, menyembah sama aku, sama Raja Namrud itu kan. Tapi dia justru berdiri kokoh gitu loh. Ada apa ini kan? Nah,
Dua pendekatan biasanya dilakukan oleh orang-orang zalim ini. Pertama dipanggil ke istana, ya kan? Ditaklukkan, dikasih stick and carrot gitu kan. Nah, dikasih, kalau ibaratnya seperti kelinci gitu, dikasih apa namanya itu, wortel gitu. Kalau nggak mau ya dipukul, kan begitu kan. Nah, di sini independensi dari Ibrahim itu terasa sekali ya, ketika Raja Namrud mencoba meyakinkan Ibrahim bahwa dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Ya, kalau ini kan biasalah, orang-orang zalim itu selalu menunjukkan kekuasaannya, itu biasa sekali. Ibrahim, saya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dia bilang begitu kan. Panggil dua budak, yang satu dipenggal lehernya, jadi budak-budak orang-orang itu menjadi sangat tidak berharga sama sekali di hadapan pemimpin yang zalim. Rakyat kecil itu di hadapan pimpinan yang zalim dimanapun tidak ada harganya. Ya, kalau toh ada harganya itu hanya menjadi umpan saja. Biasanya begitu. Dia akan bisa dikorbankan. Satu dipenggal, satu dibiarkan hidup. Ya kan? Ini menunjukkan, oh saya berkuasa menghidupkan dan mematikan. Tapi Ibrahim yang memang dari sononya memang cerdas, dia mengatakan, Tuhanku menciptakan matahari terbit dari sebelah timur, ya kan? Coba kalau kamu memang betul-betul Tuhan, gitu kan? Terbitkan matahari dari sebelah barat. Ya kan? Bisa apa coba? Ya, jadi setiap penipuan terhadap masyarakat, terhadap apa, pasti akan gagal di dalam logika. Ya, samalah seperti kasus-kasus yang terjadi hari-hari ini. Kan banyak orang-orang yang memang mungkin menjadi juru bicara kepentingan juragan-juragan mereka, begitu kan? Oh, ini namanya Omnibus Law ini untuk menciptakan tenaga kerja. Kan begitu omongnya. Pertama, kelihatannya prosedurnya tergesa-gesa, ya kan? Ya seperti itu. Kemudian, kalau memang betul ini adalah undang-undang, ya, yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, lo mestinya disambut dengan riang gembira dong oleh masyarakat secara luas. Tapi kenapa reaksi masyarakat secara luas itu justru berbeda, bahkan bertentangan, bahkan anti, bahkan siap menghadapi pembuat regulasi itu, ya kan? Bukan hanya dari karyawan, bukan hanya dari buruh. Padahal Undang-Undang Tenaga Cipta Kerja ini, ya, Undang-Undang Silakan dulu disebut begitu. Itu ternyata dilawan oleh orang yang berkenaan dengan pekerjaan itu, para buruhnya itu sendiri. Mahasiswa juga melawan semua. Kenapa bisa begitu? Bahkan anak-anak STM. Ya kan, saya dengar itu. Akhir-akhir ini, kelompok lingkungan juga melawan. Dan perlu diketahui bahwa undang-undang ini juga membuat satu lembaga pengelola investasi, ya, dari asing sebesar 4,1 triliun US dollar, ya, 4,1 triliun US dollar, ya, bukan rupiah, beda loh ya. Ya itu nggak kebayang lah, Indonesia ini sudah negara yang sudah utangnya paling banyak gitu kan, harusnya kan ngiler itu. Justru nyurati sama pemerintah Indonesia. Yang isinya apa? Isinya hati-hati Anda dengan lingkungan. Apa maksudnya? Kalau undang-undang ini justru menabrak kepentingan lingkungan hidup, menghancurkan hutan tropis dan lain sebagainya, investasi ini malah justru tidak akan masuk. Ya, dia ibaratnya sudah istilahnya mengharap air hujan, ya kan? Apa air yang ditempayam dituangkan, ternyata nggak hujan gitu loh. Ini kan konyol gitu ya. Logikanya di mana? Cobalah, kalau tadi kita kembali, kalau misalnya ada profesor, ada ini yang mencoba untuk membela ini, coba bikin argumentasi yang normal saja. Kenapa seluruh rakyat itu menolak? Ya kan? Apakah rakyat tidak bisa membaca undang-undang ini? Bisa, ya kan? Biasanya yang seperti ini adalah karena ada agenda-agenda tersembunyi, ya, yang tidak ya istilahnya yang tidak yang tidak cukup bisa diungkap karena akan reaksinya akan luar biasa. Ini kan memang undang-undang sebetulnya intinya adalah untuk memudahkan investasi,
supaya investor tidak terlalu mengambil risiko, supaya datang menjadi investor, buruh dijual dengan murah harganya gitu kan. Dan itu justru belum tentu ada investor yang masuk. Karena perlu dipertanyakan, jika semua hal dibayar dengan dihargai dengan murah, itu biasanya barang itu tidak ada harganya sebetulnya. Ya kan? Mereka juga, investor ini juga nggak bodoh-bodoh amat, kecuali investor yang sama bodohnya gitu. Nah, Al-Quran sebetulnya kalau kita pelajari, ya seluruh struktur yang ada di dalam argumen yang dikemukakan oleh Al-Quran, ya itu menuntut kita untuk berpikir secara normal, berargumentasi secara normal, dan lain sebagainya. Misalnya, ada pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran itu, la ikroha fitin, fattabayana rusydu minal ghoi, gitu kan? Tidak ada paksaan di dalam agama, karena sudah yang jelas mana yang sebetulnya hak dan mana yang sebetulnya batil. Apa sih yang dimaksud ini? Ya kan? Karena manusia itu, kalau dia berpikirnya itu logis, dia pasti memilih kebenaran. Ya kan? Dan manusia memiliki kapasitas, diberi karunia untuk memiliki kapasitas untuk mengenal kebenaran itu secara jelas. Itu pun ditunjukkan oleh bapaknya Amar ya? Yasir namanya ya. Yasir, bapaknya Amar ya. Makanya disebut Ammar bin Yasir ya. Itu kan logikanya sangat sederhana sama Sumayyah ya. Istrinya Sumayyah kan begini. Jadi Sumayyah ini adalah seorang ibu dengan 2 saudara perempuan yang dikubur hidup-hidup zaman jahiliyah itu. Kemudian dia nyembah berhala, menyembah patung tuh ya. Kadang-kadang orang sampai hari ini juga kadang-kadang punya patung kecil-kecil di rumah gitu ya. Dibuat sendiri, disembah sendiri, dicium kakinya. Jadi manusia yang sangat mulia ini mencium kaki patung yang dibuat sendiri. Di mana coba? Otaknya di mana? Ditaruh di mana itu? Kan kocak sebetulnya. Oh, ini kan manifestasi dari Tuhanku katanya kan. Ya sok tahu aja saya lihat-lihat. Nah, seperti Sumayyah ini kemudian sampai pada kesimpulan. Jadi ketika dia ngelap membersihkan patung-patung ini, ada yang jatuh, prek. Kemudian pecah. Kan gitu. Loh, bagaimana saya harus menyembah bahkan Tuhan yang tidak bisa, dalam tanda kutip, mempertahankan dirinya sendiri. Jadi akal manusia yang sederhana, yang para budak itu saja, itu sudah mengenal kebenaran itu sendiri jika dia berpikir secara merdeka. Ya, sama seperti yang dikemukakan dalam ayat Al-Quran tadi, ya. La ikroha fitin fattabayana rusydu minal ghoi, ya. Sudah tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan untuk masuk Islam tuh. Kalau orang itu ngerti, dia akan masuk sendiri tuh. Ya, kecuali memang orang-orang yang menggunakan logikanya untuk mempertahankan kepentingan. Kan banyak juga orang yang tahu bahwa Islam itu benar, tapi dia sudah, saya sudah punya kedudukan yang sangat tinggi nih. Ya kan? Ada juga orang-orang Islam yang memang mengorbankan keagamaannya untuk kedudukan yang itu. Kalau saya membela agama saya nggak dapat proyek. Ya kan? Nah, kayak begini. Jadi, di sini sangat penting bagi kita. Ini sekali lagi saya kemukakan bahwa intelek itu karunia tertinggi. Jangan ditukar dengan hal-hal yang lebih rendah, gitu loh. Kalau ditambah boleh, ya kan? Inteleknya tetap dipertahankan, tapi mendapatkan tambahan. Misalnya dengan intelek itu kita bisa membantu orang, kemudian orang membayar kita. Itu bagus lah. Tapi kalau mengorbankan intelek, mengubah intelek kecerdasan kita jadi kebodohan, hanya karena kita mendapatkan kedudukan, bahkan menurut saya, apakah jadi presiden, jadi menteri, jadi ketua RT, itu kan jabatan-jabatan politik yang sebetulnya sangat sederhana. Ya kan, kalau kita menggunakan kecerdasan kita, presiden itu tidak harus cerdas, menteri tidak harus cerdas-cerdas amat, bisa lah kita itu, kan begitu kan? Ya enggak? Saya kira kan, kalau tentu saja kalau kita melihat bobot mereka berbicara, itu kan sebetulnya gini, orang itu berbicara, kalau 5 menit dia berbicara tanpa teks, 5 menit mengemukakan pendapatnya, itu sudah bisa ketahuan dia cerdas apa tidak. Kalau orang misalnya geraknya, apa ya yang saya katakan ini ya, AO gitu, ya jelas itu bodoh, walaupun kedudukannya sangat tinggi gitu loh, ya. Itu ya, kecuali memang orang yang gagap,
Nah, orang gagap itu belum tentu bodoh. Tapi kalau orang nggak gagap, tidak bisa mengemukakan pikirannya, AO, plong-plong, ya kelihatan kalau bodoh. Ya. Dan karena itu memang kita sebagai generasi muda ini justru harus dirawat. Ya. Kalau kita mempertahankan kecerdasan, mungkin yang lain akan ikut kita. Materi, status sosial, ya, dan lain sebagainya akan ikut ke kita itu. Tapi kalau pagi-pagi sebagai anak muda mengorbankan kecerdasan, sudah menjadi bodoh, belum tentu juga kita dapat materi, belum tentu juga dapat itu dan lain sebagainya. Jadi konyol gitu kan. Nah, sama seperti kita dalam adigium labi umum, jangan mengorbankan jangan mengorbankan akhirat untuk dunia, ya. Pertahankan akhirat, biasanya dunia akan ikut. Tapi kalau orang mengorbankan akhirat untuk dunia, pasti akhiratnya nggak dapat, dunia belum tentu. Ya kan banyak yang juga orang-orang yang, wah saya harus praktis, saya harus melebur, ya, masuk kandang kambing ikut menjadi kambing, masuk kandangnya kodok, ya, cebong harus menjadi cebong gitu. Lu kan kocak gitu. Ya, hanya karena ingin mendapatkan kedudukan. Nah, banyak yang akhirnya ketika sudah menjadi cebong, misalnya nggak dapat apa-apa juga, padahal sudah teriak ke sana kemari kan. Nah, ini kan konyol. Karena itu, ini karunia yang diberikan Allah yang sangat tinggi nilainya, harus kita jaga baik-baik. Dan cara menjaga kecerdasan yang baik itu adalah, pertama, kita memang harus menjadi orang yang bebas. Ya. Dan karena itu secara praktis memang supaya kita bebas juga dari ketergantungan ekonomi terhadap orang lain, kita memang harus punya bangunan ekonomi yang mandiri. Supaya orang tidak mudah untuk mengembargo kita. Kita punya bisnis yang baik misalnya kan. Bisnis yang baik itu tidak membuat kita harus lalai dengan kecerdasan kita. Tidak harus lalai kita dengan misi besar kita. Itu adalah manifestasi dari kecerdasan. Itu bisa diimplementasikan dalam bisnis dan sebagainya. Yang kedua, jaga kejujuran hati. Ya, integritas moral itu harus dijaga betul, ya, karena kalau kita tidak punya akhlak, mau menelikung uang rakyat dan lain sebagainya, itu kecerdasan itu akan kabur dengan sendirinya. Ibaratnya itu nggak kerasan itu kecerdasan kepada orang-orang yang korupsi itu, dan karena itu dia karakternya bisa berubah menjadi karakter makhluk-makhluk yang buruk, ya. Jadi orang yang makannya katanya melalui yang haram-haram, yang riba dan lain sebagainya. Riba yang paling berat yang menurut saya itu ya korupsi itu. Yang betul-betul itu dalam Al-Quran diibaratkan seperti memasukkan api ke dalam perutnya. Berdirinya seperti berdirinya setan. Ya. Kan kayak begitu. Karena kenapa disebut berdirinya setan? Dia pakai jas, tampangnya juga masih manusia dan maksudnya itu adalah substansi dirinya itu sudah substansi setan, gitu loh, bukan manusia lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.